Hikmat Immanuel. Pada hari ini, pada malam hari ini, Sabtu 23 Mei 2020, tentu saja di program Hikmat Immanuel bersama kita sahabat-sahabat dari Gereja Pok Immanuel yang akan melayani di malam hari ini. Ada Diki, ada Kak Peniel, ada juga Pikaris Damri, ada juga Kak Frans, dan saya Elsa Samantha yang akan menemani sahabat Immanuel dari jam 19 sampai jam 20 malam nanti. Dan tentunya akan ada acara yang menarik di mana sahabat Immanuel kita boleh bersama-sama menyembah memuji nama Tuhan. Nah, ngomong-ngomong di malam hari ini bagaimana nih kabarnya? Saya percaya semuanya dilindungi oleh Tuhan dan semuanya bersuka cita untuk menikmati hari-hari ini. Tentu saja untuk sahabat-sahabat yang beragama Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa, dan esok hari ya udah Lebaran, tentunya bertambah sukacita yang begitu besar di antara kita semua. Sahabat Immanuel, kita akan memulai penyembahan kita di malam hari ini. Saya percaya sahabat Immanuel akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh penyembahan yang begitu luar biasa untuk kita semuanya. Selamat menikmati yang akan dipimpin oleh Kak Frans. Shalom sahabat Immanuel yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi dengan kami dari Pemuda Pok Immanuel, dan syukur kalau kita bisa melayani lagi pada hari ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Semoga harapannya kita semua tetap selalu sehat dan tetap dalam perkenanan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan masuk ke acara Midnight Immanuel. Kita akan mulai masuk, dan sebelum kita masuk kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu yang mengatakan mengejar hadir.
kasih yang terindah dari Tuhan telah dibuktikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di Bukit Salib, di Bukit Golgota. Itu menandakan kasih Tuhan yang sangat besar terhadap kita. Kita patut mengucap syukur, kita patut menyembah Dia karena Dialah Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita manusia yang berdosa sehingga kita layak untuk dipanggil menjadi anak-Nya. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dirimu.
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia, semua hanya karya-Mu, karya kasih-Mu Kasih-Mu tidak berakhir. yang melimpah bagiku, yang besar bagiku. Yesus, terima kasih. Kau sangat baik. Yesus, Kau sangat Kami sangat baik. cinta Engkau. Tiada yang Kami seperti mohon maaf Tuhan, diri-Mu jikalau Tuhan. kami mungkin mengecewakan Engkau Tuhan. Yesus, Ajarkan kami tetap setia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan
Dua malaikat berkunjung ke rumah sebuah keluarga kaya. Keluarga itu sangat kasar dan tidak mengizinkan kedua malaikat itu bermalam di ruang tamu yang ada di rumahnya. Malaikat tersebut ditempatkan pada sebuah kamar yang berukuran kecil yang ada di basement. Ketika malaikat itu hendak tidur, malaikat yang lebih senior melihat bahwa dinding di basement retak. Kemudian malaikat tersebut memperbaikinya sehingga retak pada dinding basement itu lenyap. Ketika malaikat yang lebih muda bertanya, mengapa ia melakukan hal itu? Malaikat yang lebih tua menjawab, sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Malam berikutnya, kedua malaikat itu pindah beristirahat di rumah satu keluarga petani miskin tapi sangat ramah. Setelah membagi sedikit makanan yang petani itu punya, petani itu mempersilakan kedua malaikat untuk beristirahat di tempat tidurnya. Ketika matahari terbit keesokan harinya, malaikat menemukan bahwa petani dan istrinya sedang menangis sedih karena sapi mereka yang merupakan sumber pendapatan mereka satu-satunya terbaring mati. Malaikat yang lebih muda merasa geram. Ia bertanya kepada malaikat yang lebih tua, mengapa kau membiarkan hal itu terjadi? Keluarga yang pertama yang memiliki segalanya, tapi engkau menolong menambalkan dindingnya yang retak. Keluarga ini hanya memiliki sedikit, tetapi walaupun demikian, mereka bersedia membaginya dengan kita. Mengapa engkau membiarkan sapinya mati? Malaikat yang lebih tua menjawab, sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Ketika kita bermalam di basement, aku melihat ada emas tersimpan di lubang dari dinding itu. Karena pemilik rumah sangat tamak dan tidak bersedia membagi hartanya, aku menutup dinding itu agar ia tidak menemukan emas itu. Tadi malam ketika kita tidur di ranjang petani itu, malaikat maut datang untuk mengambil nyawa istrinya. Aku memberikan sapinya agar malaikat maut tidak jadi mengambil istrinya. Sesuatu tidak kelihatan sebagaimana adanya. Kadang-kadang itulah yang kita rasakan ketika kita berpikir bahwa sesuatu tidak seharusnya terjadi. Jika kita mempunyai iman, kita hanya perlu percaya sepenuhnya bahwa semua hal yang terjadi adalah demi kebaikan kita. Kita mungkin tidak menyadari hal itu sampai saatnya tiba. Syukur kepada Tuhan. Ya, seperti ilustrasi yang ada yang sudah saya bacakan tadi, kita berada sesuatu bahwa segala sesuatunya ada maksud Tuhan dan segala sesuatunya pasti ada tujuan yang mulia untuk namanya Tuhan. Jadi jikalau sekarang kita masih disuruh untuk bersabar karena ada PSBB ini, puji dan syukur kalau Pontang tidak seperti di kota-kota lain, tetapi tetap kita harus menjaga diri kita supaya kita masih tetap sehat dan masih tetap bisa memuji-muliakan nama Tuhan bersama-sama keluarga kita. Dan puji syukur kita tidak sampai di kondisi bahwa kita dalam keadaan sakit, di mana kita harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga kita. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi puji dan penyembahan kita. Kita bersyukur selalu bagi kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita tidak pernah ragu atas rencana Tuhan untuk masa depan kita, karena kita percaya bahwa apa yang baik tak akan pernah melupakan kita. Itulah mengapa Yesus layak untuk kita sangat cintai dan sangat kasihi. Sekarang bagaimana respon kita terhadap kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Maukah kita tetap untuk mengasihi Tuhan melebihi diri kita sendiri? Seperti yang dikatakan oleh lagu ini, Kau sangat kucinta.
kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa hidup selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa hidup selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa hidup selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sahabat yang kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur yang tertulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi saya ulangi, di Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 dengan perikop aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini dalam diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku.
menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan selalu tidak ada duanya terhadap hidup kita, dan kita patut menaikkan segala puji-puji dan syukur karena dengan cara apa lagi kita dapat berterima kasih pada Tuhan selain puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan bersorak-sorai, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata bersyukurlah. Haleluya, itulah pujian syukur yang sangat membawa kita bersyukur lagi pada Tuhan bahwa kasih-Nya tidak pernah habis untuk kita. Saya mau bertanya dulu pada teman-teman yang ada di sini nih. Kan kita sepanjang hari ini sudah dapat melakukan aktivitas dengan baik ya. Saya mau bertanya pada saudara dulu. Oh iya, teman-teman. Jadi sahabat Immanuel, selain kita pemuda Pok Immanuel di sini,
kita kedatangan teman juga dari HKBP yang puji Tuhannya dia mau ikut bergabung sama kita karena Thank you. sebuah Panggilan. kerinduan lah ya. Oh, kerinduan. Ya, selagi di sana mungkin lagi kosong kegiatan. Oh gitu, siap. Oke. Ya, Jadi gimana kabarnya Bapak? Oke, shalom. Kabarnya puji Tuhan baik. Kabarnya baik ya. Iya. Gimana hari ini? Hari ini sangat lelah Pak, karena masih beraktivitas untuk bekerja Pak. Setiap harinya, seperti Puji Tuhan. biasanya. Ya kan kita patut bersyukur lah, masih dikasih kerjaan kan. Benar. Ya, karena kalau kita dengarkan teman-teman yang di sana ya sedikit agak prihatin dengan keadaannya yang mungkin ada dari beberapa perusahaan yang merumahkan. Betul. Kita sih Benar. tetap bersyukur lah karena kita sekarang masih bisa tetap bekerja dan bisa mengisi perut dengan baik. Asik. Ya. Benar-benar Bang Frans. Jadi saya diundang oleh saudara-saudari, sahabat-sahabat pemuda-pemudi Pok Immanuel ya, bersuka cita lah dalam kesempatan ini bisa melayani walaupun dalam situasi seperti ini. Terima kasih teman-teman. Jadi apa sih selama hidup kan pasti ada suatu pengalaman yang membuat saudara Tulo ini, wah Tuhan itu masih sangat baik lah terhadap hidupku dan Tuhan masih menjagaku. Sebuah pengalaman pribadi apa yang bisa diceritakan lagi? Oh gitu. Mungkin singkat aja kali ya. Ya, iya. Kalau ini kayaknya banyak kali pengalaman. Oh, iya, betul lah. Nggak habis-habis. Ya jadi mungkin saya bisa bersyukur pada saat ini bisa masih diberikan napas kehidupan ya, itu sangat saya syukuri, sehingga pada saat ini pun, pada detik ini pun saya tidak pernah merasakan yang namanya sakit lah ya, karena itu kuasa Tuhan tetap bekerja ya, karena haleluya, terima kasih ya. Jadi Tuhan itu bekerja dalam hidup karena kita selalu bersyukur. Karena kita tadi bisa bernyanyi kan, ada judulnya bersyukurlah. Jadi itu suatu pujian yang diciptakan oleh seorang itu dengan rasa syukur ya. Jadi kalau kita nggak bersyukur, serba kekurangan, serba mengeluh, itu akan menjadi efek penyakit. Tapi kalau kita enjoy, bersyukur selalu, dan itu kuasa Tuhan lah bekerja gitu. Dan selalu berpikiran positif. Tapi jangan positif corona ya. Walaupun dimarahin bos gitu ya, kita bersyukur. Kita bersyukur. Berarti harus ada yang diperbaiki. Oh iya, bos marah kan karena ada sesuatu. Ini bapak ini kayaknya sering-sering curhat kayaknya. Iya. Kita buat fun gitu. Betul. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kan kita harus membuat suatu suasana yang bahagia. Betul, benar-benar. Karena kegiatan pemuda pun saat ini ya tidak ada ya, Ya, betul. khususnya kita pemuda-pemudi Kristen ya. Iya. Dalam situasi seperti ini harus memang jaga jarak yang disarankan pemerintah. Ya, kita harus tetap jalani itu supaya kita bisa melalui ini dengan penuh sukacita dan sehat-sehat. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan lah pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Abang Tulo yang ganteng kan. Ya, Tuhan. Kalau sekarang mungkin dari saudara-saudara kita di HKBP atau nanti juga mungkin ada teman-teman yang dari gereja lain, mungkin pemuda-pemudi yang dari gereja lain yang mau bergabung bersama kita, silakan aja mungkin bisa DM Pemuda Pok Immanuel di Instagram. Siap. Siapa tahu mau bergabung melayani Tuhan selagi kita dalam kondisi Seperti diam aja di rumah. Ya walaupun diam aja di Di rumah, rumah. tetapi kita kan ya setidaknya kita bisa produktif sedikit. Ya, keluar karena ada sesuatu hal yang sangat penting, yaitu seperti ini, melayani Tuhan. Betul. Mungkin suatu kerinduan kan bagi teman-teman juga yang kadang-kadang, wah saya nggak di gereja, cuma ibadah online, tetapi saya rindu untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin bisa lah kita saling berbagi di sini, slot pelayanan di sini. Puji nama Tuhan. Oke, kita lanjut lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu lagu yang berjudul, ini agak seru nih lagu nih bos. Asik. Ya, jadi kadang-kadang kan kita anak muda terutama ya pasti mempunyai godaan-godaan duniawi lah, Sangat Pak. godaan dunia. Tapi hebatnya Tuhan itu kalau kita sudah mulai mau berpaling
pasti Tuhan selalu ingatkan, nak sini nak, jangan macam-macam kok, sini ditarik lagi. Akhirnya ya puji Tuhan kalau sama ini kita masih bisa begini kan. Ya, semoga akan terus seperti ini dan kita tetap berdiam di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, seperti satu lagu ini berkata, ajarku berdiam. Dekati hatiku saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum dan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Aku berpaling, temukan cintamu. Saat kau menanti, terbawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanya untukmu, hanya untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali katakan hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum
kebaikanmu dan napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Aduh. Ya, puji Tuhan, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lanjut, kayaknya kita perlu diskusi dulu. Pernah nggak teman-teman merasakan kebaikan Tuhan itu dengan kadang-kadang kita kan di keadaan sulit tuh susah untuk merasakan Tuhan masih punya banyak mujizat sih sebenarnya, tapi kok kayak gini. Nah, apa sih ya teman-teman, cara teman-teman untuk menanggalkan segala kepikiran negatif itu dan berubah jadi positif gitu? Kayaknya yang kalau saya ya, untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu harus mengevaluasi diri terlebih dahulu. Sekarang ini kita berdoa untuk Tuhan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, tetapi kita belum pernah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena kebanyakan manusia pada umumnya, kalau menurut saya ya, menuntut Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, tetapi dia tidak pernah cari tahu apa sih mau Tuhan dari diri saya sendiri seperti itu. Jadi kayaknya kalau bagi saya harus mengevaluasi diri terlebih dahulu. Ketika kita mengevaluasi diri kita, tentunya kita tahu hal yang mana yang kurang baik dan kita akan kembalikan menjadi baik supaya berkenan di mata Tuhan. Karena kalau kita belum membentengnya, belum mengevaluasi diri kita, belum memperbaiki diri kita, tentu saja masalah yang kita alami, kalau kita belum tuntas, belum lurus, kita akan tetap aja diperhadapkan ke dalam hal itu sampai kita lolos. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Kak Tulio gimana nih? Wow, abang lah jangan kan. Abang. Soalnya orang Medan kan. Oh, orang Medannya, iya betul sekali. Kayak Kan dia gilik-gilik. cewek ya. Kayak gilik-gilik gimana nih Kayak kakak gimana? gitu. Emang usia nggak bisa membohong. Oh, sih nggak bisa membohongi. Masih ganteng loh guys teman saya ini. Masih jomblo. Masih Masih jomblo lagi. Nomor WA-nya bisa didapatkan. Dapatkan di follow Instagramnya Kok Immanuel. Ya kalau dari saya sih ini pribadi lah ya. Memang banyak cara Tuhan untuk menegur kita ya. Apapun itu, misalnya nih hal kecil ya. Saya waktu kecil itu pernah mencuri karena mama saya itu jualan. Jadi saking saya susah dapat uang jajan ya. Jadi hal yang mudah adalah mendapatkan uang dan mengambil tanpa minta sama orang tua gitu. Ya betul, karena kan uang ya di mana-mana gitu kan. Yang namanya tidak ada izin namanya mencuri kan. Tapi memang saya ikut sekolah minggu itu sering dengar firman Tuhan. Ya, jadi tegurannya adalah ketika saya mau mengambilnya lagi untuk membeli sesuatu waktu kecil itu ada main layangan ya. Jadi saya ketahuannya tapi mama saya ini nggak mau negur, dibiarin. Tapi ada suatu saat itu saya main layangan, habis itu kan ada itu benangnya di gelas gitu, apa namanya istilah ya, benang layangannya. Nah, itu tangan saya itu sampai sobek banyak. Jadi itu kan kayak uang tidak baik gitu loh. Jadi saya belikan hal-hal uang yang saya ambil itu saya belikan buat kepuasan saya. Nah, mungkin cara Tuhan untuk menegur manusia, terlebih saya pribadi ya, mungkin ya dari hal seperti itu, dari goresan, karena kan niatnya tidak baik gitu loh. Nah, jadi mungkin dari situ orang tua saya pernah bilang, kamu kalau nggak ada uang minta, jangan ngambil gitu. Karena waktu kecil saya memang rajin sekolah minggu, tapi bolong-bolong Pak. Betul. Tapi ya puji Tuhan masih aktif di pelayanan ya sampai saat ini. Ini teguran juga buat Tuhan supaya saya ke jalan yang lurus gitu loh. Jadi ketika merantau pun saya ke jalan yang lurus.
Asal mana Bapak ini? Oh, saya asalnya Sumatera, Pak. Sumatera Utara, Medan. Tanggal lahir saya Medan 28 Mei titik. Masih muda lah. Dia minta kado ini. Oh, Pak. oh ya ini bulan Mei ya? Siapkan Siap. edisi seperti itu. Oh iya teman-teman kok kalau 3 hari mau lagi ya? 3 hari lagi. Oh. Jadi sahabat dia mau ngasih kado silakan, mau dikasih kado. Berdoalah Tanya, supaya Mas. sampai tanggal 28. ini jahat banget bukan? 5 hari lagi Pak, 5 hari. Kapan sekali. Iya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kemudian nanti jangan lupa kita mengucapkan ulang tahun ya pada Iya. tanggal 28. Siap. Ya. Promosi Pak ya. Promosi. Haleluya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita. Kita patut mengucap syukur kalau kita ada sampai saat ini dan kita boleh diperkenankan Tuhan untuk mengambil bagian baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan. Itu karena kemurahan Tuhan dan segala sesuatunya itu pasti ada tujuan di balik itu semua. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dalam aktivitas kita. Biarlah kita sebagai anak Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya untuk menutup kegiatan lagi acara kita hari ini, Malam ini ya kita akan mengangkat satu pujian yang berkata kecaplah dan lihatlah. betapa indah Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih surga Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih surga Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Demikian kebersamaan kita di malam hari ini. Saya dan sahabat-sahabat, ada Kak Tulo, ada Kak Frans, ada Kak Damri, ada Kak Peniel, ada juga Diki. Undur diri dari ruang dengar sahabat Immanuel. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama, di program Ignite Immanuel. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.